Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nabila Putri dari Program Studi Ekonomi Syariah dengan NIM 2523130046. Di sini saya akan membahas di mata kuliah Pengantar Ekonomi Islam dengan judul Menghubungkan Maqasid Al-Syariah dengan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu SDGs dan ESG. Di sini ada latar belakang. Yang pertama yaitu Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Yang artinya yaitu bahwa ajaran Islam tidak hanya ditujukan bagi kepentingan spiritual manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekologis. Yang kedua yaitu ajaran Islam mencakup yang pertama hablum minallah yang artinya hubungan dengan Allah, yang kedua hablum minanas yang artinya hubungan antar manusia, dan yang ketiga yaitu hablum minal alam yang artinya hubungan dengan alam. Dengan itu, Islam memberikan fondasi moral dan etika yang kokoh bagi terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan harmonis. Lalu yang ketiga yaitu dunia modern menghadapi krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi dalam konteks dunia modern, masyarakat global tengah menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan ekonomi, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan krisis sosial akibat orientasi pembangunan yang materialistik dan eksploitatif. Yang keempat yaitu SDGs 2015 dan ESG hadir untuk menata pembangunan berkelanjutan. Sebagai respon terhadap kondisi itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 itu merumuskan Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai agenda global untuk mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. SDGs itu memuat 17 tujuan dan 169 target yang mencakup bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang kelima yaitu nilai-nilai dalam SDGs dan ESG memiliki keselarasan dengan maqasid al-syariah. Dengan itu, konsep-konsep dalam SDGs dan ESG itu sejatinya memiliki keselarasan nilai dengan maqasid al-syariah. Kita masuk ke konsep maqasid al-syariah. Yang pertama yaitu maqasid, yang artinya tujuan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan atau maslahah dan mencegah kerusakan atau mafsadah. Dalam artiannya, maqasid al-syariah merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan dalam kehidupan manusia. Secara etimologis, maqasid itu artinya tujuan atau maksud, sedangkan syariah itu jalan menuju sumber air. Kemudian dimaknai yaitu sebagai jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Dengan demikian, maqasid al-syariah itu dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan hukum Islam yang ingin diwujudkan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. Yang kedua yaitu 5 tujuan pokok atau al-daruriyat al-khamsah. Yang pertama yaitu hifz al-din, yang artinya menjaga agama. Ini bertujuan memastikan kebebasan beragama, menjaga moralitas, dan menegakkan nilai spiritual sebagai dasar kehidupan manusia. Yang kedua yaitu hifz al-nafs, yang artinya menjaga jiwa, yang menuntut perlindungan terhadap hak hidup, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan individu. Yang ketiga yaitu hifz al-akal, yang artinya menjaga akal, yaitu mendorong pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelarangan hal-hal yang merusak akal seperti narkotika dan alkohol. Yang keempat yaitu hifz al-nas, yang artinya menjaga keturunan, yaitu meliputi upaya menjaga kehormatan keluarga, kesetaraan gender, dan pendidikan generasi masa depan. Yang terakhir yaitu yang kelima, hifz al-mal, yang artinya menjaga harta, yaitu yang mengatur keadilan ekonomi, kepemilikan yang sah, serta pelarangan praktik riba dan penipuan. Lanjut yang ketiga yaitu dapat diterapkan dalam kebijakan sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Dalam konteks kontemporer, maqasid tidak hanya diterapkan dalam hukum fikih, tetapi juga menjadi dasar konseptual dalam kebijakan ekonomi syariah, tata kelola pemerintahan Islam, hingga pembangunan berkelanjutan. Lanjut ke SDGs, Sustainable Development Goals. Agenda Global PBB 2015 ada 17 tujuan dan 169 target. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, mulai dari pengentasan kemiskinan, penghapusan kelaparan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, kesehatan, energi bersih, pertumbuhan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan hidup.
SDGs menjadi kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang berakhir pada tahun 2015, namun dengan pendekatan yang lebih inklusif, partisipatif, dan menekankan keberlanjutan antar generasi. Lanjut, di sini ada 3 pilar utama. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, dan yang ketiga lingkungan. Pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga berdasarkan dampak sosial dan ekologis yang ditimbulkannya. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat tercapai jika keseimbangan antara ketiga dimensi tersebut terjaga. Lanjut, di sini ada tujuan utamanya, yaitu leave no one behind, yang artinya tidak meninggalkan siapapun dalam proses pembangunan. Nah, adapun nilainya sejalan dengan prinsip keadilan atau mizan dalam Islam itu terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-8. Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan dan keseimbangan sebagai dasar setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan lingkungan. Kita masuk ke sejajaran SDGs dan Maqasid. Di sini ada perbedaan 3, yaitu SDG, Maqasid Al-Syariah, dan nilai Islam. Yang pertama itu di SDG 1 dan 2, no poverty dan zero hunger. Sedangkan Maqasid Al-Syariahnya hifz al-nafs dan hifz al-mal. Kalau nilai Islamnya keadilan sosial dan kepedulian sesama. Yang kedua, SDG 4, quality education. Sedangkan Maqasid Al-Syariahnya hifz al-akal. Kalau nilai Islamnya ilmu dan akal sehat. Yang ketiga, SDG 5, gender equality. Sedangkan Maqasid Al-Syariahnya hifz al-nas dan hifz al-nafs. Kalau nilai Islamnya kesetaraan dan kehormatan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu SDG 13, climate action. Sedangkan Maqasid Al-Syariahnya hifz al-nafs dan hifz al-mal. Kalau nilai Islamnya menjaga bumi atau khilafah. Lanjut ke ESG dalam perspektif Islam. ESG itu environmental, sosial, dan governance. Nah, environmental atau lingkungan itu larangan merusak bumi. Terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 85 dan prinsip khalifah fil ard. Nah, di aspek environmental atau lingkungan itu menekankan tanggung jawab terhadap alam. Islam mengajarkan prinsip khalifah fil ard atau manusia sebagai penjaga bumi serta melarang perusakan lingkungan. Lalu ada di sosial, yaitu keadilan dan kebaikan atau ihsan dan perlindungan hak-hak manusia. Di aspek sosial itu menuntut perlakuan adil terhadap masyarakat, kesetaraan dan kesejahteraan karyawan. Prinsip keadilan dan ihsan atau kebaikan itu adalah inti dari etika sosial Islam. Lanjut di governance atau tata kelola, yaitu amanah, transparansi, dan hisbah atau pengawasan moral. Di aspek governance atau tata kelola menuntut transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. Konsep hisbah dalam Islam sudah lama menegaskan pentingnya pengawasan moral dalam tata kelola. Lanjut lagi ke integrasi Maqasid dengan SDGs dan ESG. Ada tujuan bersama, yaitu kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Jika SDGs berfokus pada pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan, maka Maqasid Al-Syariah berperan sebagai landasan normatif, moral, dan spiritual bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, integrasi Maqasid dengan SDGs dan ESG tidak hanya dimaksudkan untuk mencari titik temu teoretis, tetapi juga mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan, tata kelola, dan perilaku sosial ekonomi. Ada juga dibentuk integrasi praktis. Yang pertama yaitu kebijakan ekonomi syariah seperti zakat, wakaf produktif, dan keuangan inklusif. Di kebijakan ekonomi syariah itu merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan Maqasid Al-Syariah ke dalam praktik pembangunan yang berkeadilan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Bukan hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai alat redistribusi ekonomi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, yaitu tata kelola keuangan syariah, seperti prinsip amanah, adil, dan maslahah. Di tata kelola ini, integrasi Maqasid Al-Syariah juga dapat diimplementasikan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memenuhi kepatuhan syariah, tetapi juga menjalankan prinsip good governance yang etis, transparan, dan berorientasi keberlanjutan.
Lalu yang ketiga yaitu pendidikan berbasis maqasid, yaitu menumbuhkan etika, kesadaran sosial, dan tanggung jawab global. Di pendidikan berbasis maqasid ini, integrasi maqasid al-syariah dengan SDGs dan ESG juga menuntut reformasi pada sektor pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga beretika, berempati, dan bertanggung jawab secara global. Lanjut lagi di nilai tambah Islam terhadap ESG. Di sini ada perbedaan aspek ESG sekuler dan ESG Islami atau berbasis maqasid. Yang pertama yaitu aspek fokus utama. Di ESG sekuler ada manusia dan alam, sedangkan ESG Islami itu Allah, manusia, dan alam sebagai amanah. Yang kedua, aspek dimensi nilai. Di ESG sekuler itu berdasarkan rasionalitas dan etika sosial, sedangkan ESG Islami itu berdasarkan spiritualitas, moral, dan nilai ibadah. Lalu di aspek ukuran kinerja, kalau di ESG sekuler itu ukuran material dan etika duniawi, sedangkan ESG Islami itu ukuran moral, ibadah, dan keberkahan. Yang terakhir yaitu aspek akuntabilitas, kalau di ESG sekuler itu horizontal kepada sesama manusia dan masyarakat, sedangkan ESG Islami itu vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama. Kita sudah masuk di akhir, yaitu di kesimpulan. Maqasid al-syariah, SDGs, dan ESG itu memiliki tujuan sama, kesejahteraan dan keberlanjutan. Lalu maqasid itu memberi dimensi spiritual dan moral yang melengkapi SDGs dan ESG. Dan integrasi ketiganya melahirkan model pembangunan Islam yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Itulah pembahasan yang sudah saya bahas di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.